Jangan minimalis dalam komitmenmu. Apapun yang kau berikan untuk keluargamu, give your best as if to Christ. Berikan terbaik seolah-olah kepada Kristus. Ingat ya, di awal-awal dikatakan nyanyian ziarah, keluarga dalam mesbah. How you treat your family members, bagaimana kita memperlakukan anggota keluarga kita, itu juga mencerminkan bagaimana Anda memperlakukan Yesus Kristus. Terimalah penyembahan dari keluarga Saat Teduh. Bapa, Engkau tersenyum melihat anak-anakmu belajar mencari wajah-Mu. Berfirman, bersabdalah lewat Roh Kudus di tengah-tengah kami, biar nama Kristus Yesus ditinggikan dalam hidup setiap jemaat-Mu. Hari ini Kau memilih kami untuk menerima sesuatu yang baru. Kami buka hati, kami buka telinga kami. Kami mau duduk diam seperti Maria. Sampaikan sabda-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita buka Mazmur 128. Saat Teduh hari ini judulnya keluarga yang bahagia itu seperti apa? Saya bacakan ya. Ini berkat atas rumah tangga ayat 1 sampai 6. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Ambil catatan, kita akan menerima rema-rema dari Roh Kudus. Pertama-tama, pembukaan Mazmur ini ada kalimat nyanyian ziarah. Ini adalah tulisan pemazmur saat dia sedang menuju ke Yerusalem. Orang Yahudi zaman dulu, mereka harus ke Yerusalem minimal 1 tahun sekali ke Bait Suci. Tetapi hari ini, di samping gereja, keluarga dalam mesbah kita. Nyanyian ziarah itu harus kita nyanyikan, bukan lagu beneran, tapi kita harus siapkan hati setiap kali kita pulang ke rumah dari kerja, atau ketika kita traveling, lalu kita kembali. Nyanyian ziarah itu mengajarkan kepada kita untuk prepare your heart before you come home. Sebelum kita reuni dengan family. Jangan pernah take it for granted. Jangan pernah anggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Jangan pernah remehkan kasih karunia. Setiap kali kita itu bertemu keluarga kita, sekalipun kita itu tinggal bersama serumah, itu adalah anugerah. Nyanyian ziarah mengajari kita bahwa keluarga adalah mesbah kita. Makanya ada satu term namanya mesbah keluarga. Itu betul karena keluarga adalah mesbah. Tapi keluarga juga adalah sorga. Sorganya kita. Memang sorga itu bukan di bumi. Sorga itu ada beneran. Yesus berkata, aku pergi ke sana mempersiapkan jalan. Bahkan aku ke situ untuk mempersiapkan rumahmu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Namun demikian, tempat terdekat, miniatur sorga, Tuhan bisa hadir di sana membawa damai sejahtera tak terhingga dan sukacita apalagi kasih. Itu adalah family. Jangan investasi hanyalah pada hobi atau pada pekerjaan melulu untuk cari uang, cari nafkah. Kita cari nafkah juga untuk siapa? Kalau bukan untuk family ya kan? Kenapa kita nggak bisa nikmati keluarga? Lalu apa poinnya? Apa tujuan semua yang kita lakukan ini? Makanya itu setiap laki-laki dan perempuan harus mengasihi keluarganya sendiri. Nyanyian ziarah di sini mengingatkan kita bahwa keluarga adalah mesbah, keluarga adalah sorganya kita. Tapi kalau salah handling, kalau kita sembrono dalam membawa diri, kita juga tidak memupuk hubungan di dalam family, keluarga bisa menjadi neraka terdekat. Ya, neraka di bumi. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Keluarga yang bahagia itu seperti apa sih? Dimulai dengan seorang laki-laki, dalam bahasa Inggrisnya, blessed is the man. Bahasa Indonesianya, berbahagialah setiap orang.
Ya, every member sih, setiap anggotanya. Tapi idealnya dimulai dari seorang ayah. Tapi kalau papanya belum kenal Tuhan, mamanya juga belum, Anda sendirian padahal Anda anak si bungsu, nggak apa-apa, selalu ada imam cadangan. Tuhan itu punya seekor domba di setiap keluarga. Domba itu boleh merasa dia sebagai domba sembelihan, tapi sebenarnya kalau dia percaya pada Tuhan, dia adalah domba korban yang hidup. Barang siapa percaya pada Yesus, dia akan selamat, ia dan seisi rumah tangganya. Ya. Berarti itu posisi yang sangat istimewa. Jangan merasa kita itu sebagai korban dalam keluarga. Kenapa mereka tidak mendukung aku? Kenapa mereka tidak mendukung kerohanian? Kan mereka belum kenal Tuhan. Anda menjadi titik terang pertama di keluargamu. Berbahagialah sekalipun Anda si bungsu. Tapi lebih gampang untuk menangkan seluruh keluarga jikalau decision maker, jikalau kepala keluarganya sudah dalam Tuhan dulu. Papa mama dalam Kristus lebih besar chance-nya atau kesempatannya untuk putra-putrinya mengenal Tuhan dan juga mengikuti Tuhan seumur hidupnya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Tidak bisa ada kebahagiaan kalau tidak ada takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan segala hikmat dan pengetahuan. Bagaimana seorang suami tahu bagaimana harus menjadi suami? Kalau dia tidak takut akan Tuhan dulu, dia nggak punya pengetahuan bagaimana menjadi suami yang berkenan pada Tuhan. Bagaimana dia bisa atur rumah tangganya, menjadi pemimpin yang memadai, menjadi seorang spiritual leader kalau dia spiritually dead. Kalau dia mati secara rohani, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin rohani? Permulaan segala hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Hikmat itu yang membangun rumah. Tuhan dengan hikmat menata cakrawala dan alam semesta. Matahari di mana, bulan di mana, nggak pernah tabrakan ya kan? Musim hujan, musim kemarau, selalu bergantian. Untungnya air itu ada batasnya. Dia tidak suatu hari punya ide gila, ayo jalan-jalan ke kota. Tsunami namanya. Tuhan itu menata semua kosmos ini dengan hikmat-hikmat yang tersembunyi. Dan hikmat itu nggak perlu disembunyikan kalau kita cari Tuhan. Tuhan kan kasih kita hikmat bagaimana menata keluarga sendiri dan menata hidup sendiri. Selalu dimulai dengan takut akan Tuhan. Nggak bahagia kalau nggak takut dulu. Takut akan Tuhan itu bukan ketakutan. Takut akan Tuhan itu menomorsatukan Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti nurut dan dengar-dengaran. Takut akan Tuhan itu berarti ikut standar Tuhan, bukan Tuhan yang ikut kita. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Dimulai dari takut akan Allah dulu sebagai permulaan segala sesuatu. Tapi takut akan Tuhan itu definisinya apa ya? Apakah takut akan Tuhan itu sebuah perasaan? Aku takut loh kalau aku mendukakan Roh Kudus. Iya sih, tapi nggak berhenti di situ. Perasaan itu hanyalah koma, selanjutnya harus diisi dengan kehidupan yang nyata. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, lalu lanjutan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Coba saya penggal yang tanggung kalimat itu. Yang hidup menurut. Menurut siapa? Menurut Yesus. Menurut jalan yang ditunjukkannya, akulah jalan, kata Tuhan. Akulah kebenaran, akulah hidup. Yang hidup menurut. Ternyata takut akan Tuhan itu is not merely a feeling, bukan hanya sebuah perasaan doang. Takut akan Tuhan itu is a life of obedience, suatu kehidupan yang komitmen untuk taat pada firman. Itulah takut akan Tuhan. Jangan percaya orang yang ngaku-ngaku takut sama Tuhan tapi perbuatannya berbeda. Ya, tidak mungkinlah pengakuan dan perbuatan kita itu saling melawan. Kalau kita takut akan Tuhan, buah-buah kita adalah buah-buah pertobatan dan kebenaran. A life of obedience. Sebuah komitmen, suka atau duka, sakit atau sehat, kaya atau miskin, saya ikut caranya Tuhan. Baru bisa bahagia kalau keluarga punya fondasi begini. Inilah fundamentalnya berkat atas rumah tangga. Tanpa ini, udahlah percuma semuanya. Makanya penyembahan berhala itu dinomor satukan. Itu adalah dosa grade A. Kalau itu ada di hidup kita, berarti Tuhan nggak ada. Kalau Tuhan nggak ada, apalagi? Buat apa kita memperoleh segala sesuatu dan seluruhnya? Kalau kita kehilangan yang paling penting, yaitu nyawa. Kalau kita tidak mengalami keselamatan Tuhan, buat apa kita punya segalanya? Jikalau semua berakhir binasa.
Ayat 2, apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Keluarga yang bahagia itu seperti apa sih? Kalau ada karunia menikmati. Dan karunia menikmati itu nggak tentu materi, sebab berkat rumah tangga yang sesungguhnya itu bukan materi loh, tetapi rohani. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau. Berarti itu menunjuk kepada kondisi hati. Sekali lagi, berkat yang sejati bukan materi, tetapi rohani. Apakah kerohanian itu? Kerohanian adalah kondisi hati di dalam diri orang itu yang gak kelihatan dengan mata jasmani. Kelihatan nampaknya mungkin di luar bling-bling punya segala sesuatu, silau sekali. Tapi hatinya kosong, hampa buat apa? Makanannya wagyu yang paling mahal. Ya. Makanan yang paling sophisticated, yang paling lengkap. 9 macam sekaligus dinner satu orang. Buat apa kalau hatinya diisi dengan kekhawatiran dan kegelisahan? Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, makan tidak buat bahagia, berbahagialah engkau. Itu yang buat bahagia, kondisi hati yang penuh dengan damai sejahtera. Dan baiklah keadaanmu. Karunia menikmati. Itu yang saya sebut sebagai fruit of your labor and a satisfied heart. Hasil jeripayah tangan kita, tapi hati kita bisa puas menikmatinya. Saya sih punya satu prinsip dalam keluarga kami ya. Nggak peduli makan apa, makan banyak atau sedikit, makan biasa atau mewah. Pokoknya kalau sudah waktunya makanan dihidangkan secara halal di atas sana, bukan nyolong atau mencuri makanan orang. Saya dan keluarga saya gandeng tangan. Minimal saya dan istri selalu bergandengan tangan. Saya dorong keluarga Gereja Mawar Sharon. Dahulu pernah saya khotbahkan. Kalau suami istri pas doa makan gitu, gandengan tangan aja nggak apa-apa. Nggak usah malu di depan anak, di depan waiter mungkin kalau kita di restoran. Jangan, saya gandengan tangan. Jadi kalau saya di luar sana lihat yang gandengan tangan itu mungkin itu adalah jemaat Gereja Mawar Sharon. Sekarang keluarga Saat Teduh ya, saya dorong yang sama. Ya, saya selalu punya kebiasaan dari sejak saya menikah. Kami, saya dan istri selalu pegangan tangan waktu kita doa berkat makan. Ya, siapapun yang doa, saya selalu begitu. Dan kadang-kadang dengan seluruh keluarga, dengan anak-anak juga dengan tangan begitu. Kita say grace, ucapkan terima kasih untuk rezeki yang Tuhan beri. Waktu saya makan, waktu kami makan, kami tidak iri dengan makanan orang sebelah kok. Kecuali kalau di restoran, kok enak ya kelihatannya, itu apa Pak? Gak apa-apa, tapi gak ada iri, cuma mau order aja. Tapi nggak pernah hati kami itu tertuju, jarang sekali pula kami itu melirik ke meja orang lain. Tapi yang pasti, saya tidak pernah iri dengan rezeki tetangga. Nggak pernah. Karena yang penting itu kita nikmati bersama, yang penting hati kita itu nikmat dalam Kristus. Nggak kekurangan apa-apa, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa yang dari Tuhan itu yang terbaik. Saya kasih ilustrasi makan. Lebih dari makan. Berkat apapun di hidup ini termasuk yang materi. Jangan pernah cemburu maupun iri. Apa yang dari Kristus untuk kita hari ini. Berikan pada kami hari ini makanan kami secukupnya. Atau berikan pada kami hari ini rezeki kami. Yang dari Kristus hari ini untuk kita. Dan untuk keluarga kita. Itu adalah the best for us. Itu yang terbaik. Nggak pernah ngiri saya. Oh orang lain punya ini, punya itu, punya mobil itu. Nggak pernah. Dan waktu kami makan, waktu kami bersama dengan family, kami merasa seperti keluarga yang paling kaya di dunia. Karena kami punya Kristus. Dan Kristus memelihara. Apapun yang dari Tuhan, we have a satisfied heart. Hati kami puas. Itu karunia menikmati. Nah, saya juga gak pernah, jarang sih kalau makan itu terus foto-foto apa segalanya. Jarang juga. Emangnya mau tunjukin siapa? Makanan itu kan nanti keluar di jamban. Ya kan? Semua makanan itu nanti jadi terakhirnya jadi jelek. It's not what enters your stomach, bukan what enters your body, bukan apa yang masuk ke badanmu itu yang menguduskanmu. Tapi apa yang keluar dari hatimu. Karena itu jangan iri sama berkat orang lain ya. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang satisfied hatinya. You can only be a happy family if you have a satisfied heart in your family. Kalau kita punya hati yang puas dalam keluarga kita, dalam Kristus. Praise the Lord. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur,
di dalam rumahmu. Istri dulu. Istri disamakan dengan apa di sini? Coba ingat-ingat, seperti pohon anggur yang subur. Lalu anak disamakan dengan apa? Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Anak disamakan dengan pohon zaitun, tunasnya, tunas kan muda, sekeliling mejamu. Memang betul sih, ini ayat 3 ini kebudayaan Yahudi menganggap semua orang pasti menikah. Sebenarnya dalam tradisi orang-orang Yahudi, zaman dulu lebih kolot daripada zaman ini. Jewish young people, Jews must marry at the age of 18. Orang-orang Yahudi harus menikah di usia 18 tahun, nggak boleh lebih dari 20. Mereka punya satu keyakinan, kepercayaan kalau lebih dari itu sangat mudah untuk mereka hidup di dalam dosa. Tapi kekristenan memberi sebuah ide baru. Ya, lewat Paulus dalam tulisan-tulisannya, perkembangan Injil berikutnya, Paulus menambahkan dalam inspirasi Roh Kudus bahwa singleness, bujangan asal dalam kekudusan, dalam tujuan-tujuan ilahi Tuhan, menjadi seorang yang single dalam Kristus itu utuh. Ya. Jadi singleness could be a calling too. Bahwa menjadi orang yang bujangan, seperti Paulus seumur hidup pun, itu juga bisa jadi panggilan dari Tuhan. Tapi jangan takut ya di sini yang belum dapat jodoh, waduh, celaka aku, berarti aku dipanggil single forever. Kayaknya sih enggak sih. Orang-orang yang terima panggilan itu bisa menerima keadaan itu. Mereka okay to marry, tapi mereka juga kayaknya lebih okay kalau mereka single. Mereka nggak apa-apa tuh. Ya, nggak tentu. Kalau saya ngomong begini itu jangan takut ya, yang belum dapat pasangan hidup. Malah saya doakan supaya semua, minimal hampir semua akan mendapatkannya. Christianity gives a different idea. Makanya kalau saya baca ayat 3 ini jangan pernah kita merasa, wah ini ayat ini saya pakai nanti untuk menuntut Tuhan. Aku pasti punya istri ya, atau aku punya suami, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Anak gak cuma satu, anak beberapa, sekeliling meja lagi. Coba lihat, meja itu kursinya ada berapa? Ya, meja kota aja minimal ada kursi 2 ekstra kalau papa mama sudah di sana. Berarti 4 kan? Kalau mejanya lebih lonjong, kalau yang bulat besar, wah banyak sekali anak. Aku sampai hari ini menikah sudah 9 tahun, belum dikaruniai 1. Sekarang umur juga sudah hampir 40. Wah, kita marah-marah sama Tuhan. Jangan lupa ya, ayat ini menunjukkan kepada kita the desired blessing atau berkat yang mereka harapkan orang-orang Israel doakan. Jadi kalau Anda belum dapat, kita berdoa, tapi jangan menuntut Allah. Sebab saya melihat ada pasangan-pasangan yang tidak punya anak atau keturunan, mereka dikasih anak-anak rohani yang banyak. Atau ada juga yang diberikan Tuhan keberhasilan untuk mengadopsi. Luar biasa loh, Tuhan itu punya berbagai macam cara. Ada seorang teman saya, orang keturunan bangsa lain, bukan orang Indonesia, di negeri barat. Dia punya keputusan sekalipun bisa punya keturunan sendiri, nggak ada masalah, no problem mereka. Dan mereka mengambil keputusan adopsi 5 anak dari mancanegara. Ya. Dan dia berkata gini, sebelum kami bisa punya anak sendiri, setiap anak harus punya keluarga. Jadi dia punya panggilan sepertinya untuk dia ambil anak-anak yang terbuang tadi daripada dia lahirkan sendiri. Saya nggak tahu lah, setiap orang punya imannya sendiri, yang ini nggak mempengaruhi keselamatan, yang ini kan bicara soal pelayanan atau ministry. Tapi saya berdoa kalau Anda menunggu keturunan, saya doakan malahan supaya Anda mendapatkan keturunan dan melahirkan sendiri. Oh haleluya. Tapi ayat ini menunjukkan kepada kita, istrimu ada dua kejadian di sini. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Anda tahu nggak bahwa wine and olive oil atau anggur dan minyak zaitun itu tidak esensial. Itu bukan seperti air minum. Anggur kan untuk pesta. Kalau minyak zaitun juga bukan seperti gandum makan kalau kita orang-orang Indonesia nasi. Kan bukan makanan pokok, tetapi tambahan untuk celupkan roti, ya, dan untuk berbagai macam khasiat yang lainnya juga ada. Tetapi kan nggak ada itu juga orang bisa hidup. Maksudnya apa? Kalau kita mau keluarga kita bahagia, jangan kasih minimal, janganlah minimalis dalam kasih, janganlah minimalis dalam perbuatan baik, janganlah minimalis apalagi asal-asalan kalau mau berbakti. Kalau kita mau komitmen pergi berlibur, ya
Yang profesional sekalian, jangan liburannya itu setengah-setengah gentayangan dengan kerja. Atau kalau kita mau betul-betul, kalau kita sedang berada di rumah, janganlah pikiran kita itu gentayangan di luar sana, di tempat kerja. Nanti kalau di kerjaan juga janganlah gentayangan ke rumah. Maksudnya jangan minimalis dalam komitmenmu. Apapun yang kau berikan untuk keluargamu, give your best as if to Christ. Berikan terbaik seolah-olah kepada Kristus. Ingat ya, di awal-awal dikatakan nyanyian ziarah keluarga dalam mesbah. How you treat your family members, bagaimana kita memperlakukan anggota keluarga kita, itu juga mencerminkan bagaimana Anda memperlakukan Yesus Kristus. Dari sini kita tahu bahwa kita harus abundant, kita harus melimpah dalam komitmen, dalam perbuatan benar, perbuatan baik, dalam kasih, memberi pujian kepada keluarga. Kalau kita minta maaf itu yang sungguhan, jangan, ya sudah minta maaf, ya udah maaf, oke. Udah lo ya, jangan marah lagi. Nggak gitu, kalau kita mau minta maaf, sungguh-sungguh, jangan separuh hati. Tidak boleh munafik juga, harus tulus mengucapkannya kalau memang kita salah, ya kan. Kalau kita mau berkata I love you, lihat matanya, baik itu kepada pasangan maupun anaknya. Eye to eye, heart to heart. Jangan cuma ya I love you, ya, pokoknya ya cinta. Enggak, tapi sungguhan taruh segala sesuatu, I love you. Jangan minimalis, maksimalkan. Sebab wine and olive tidak esensial, tapi tambahan. Justru itulah kelebihannya. Yang membuat beda, yang membuat suasana waktu perkumpulan, itu beda karena di meja dihidangkan oleh tuan rumah olive oil. Itu kalau kita masuk ke rumah orang lain dihidangkan anggur, minyak zaitun, itu berarti the host really appreciates you. Itu berarti sang tuan rumah sangat menghargai Anda. Itu kebudayaan Timur Tengah. Hargai keluargamu. Buat mereka merasa mereka berharga. Jangan asal-asalan dalam dedikasi. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kalau tadi ayat sebelumnya berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, sekarang lebih spesifik. Inilah spesifikasi. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Yang cowok ya saya bicara semua, baik yang sudah menikah maupun masih bujangan. Papa, hai ayah, imam. Papa atau ayah adalah imam dalam keluarga. Catat di dalam rohmu. Jangan hanya di catatan. Catat mulai sekarang. Papa itu imam dalam keluarga. Berarti kalau saya adalah imam dalam keluarga, sekalipun saya punya istri, punya anak, saya harus membangun hubungan kerohanian dengan mereka. Berarti dengan kata lain, istri saya juga adalah anak rohani saya. Kalau saya imam dalam keluarga. Anak-anak saya juga anak-anak rohani saya. Makanya saya harus bangun hubungan kerohanian dengan mereka. Makanya papa harus ucapkan firman dan harus mendoakan. Nggak bisa hanya jadi ayah kandungnya. Atau jadi pengasuh saja atau pemberi makan, bayar uang sekolah, kasih duit melulu. Papa adalah imam dalam keluarga. Ini Alkitabiah. Abraham itu dipanggil bapak sama Sarah. Dan Abraham menyebut Sarah sekali, hai anakku. Bukan Abraham terlalu tua. Ingat kalau usia mereka sih unda-undi. Memang jarak sih usianya. Tapi nggak lebih dari 10 tahun. Waktu Abraham umur 100 punya anak 90 si Sarah. Nggak sampai usia satu generasi lampauannya. Loncatannya itu dekat. Jauh lebih tua tapi nggak setua papa. Tapi pernah sekali di perjanjian lama, di kitab Kejadian, Abraham menyebut Sarah, my daughter. Makanya itu cowok mesti ngalah. Saya ngomong begini mungkin nggak tahu, mungkin jadi ini ya, membuat beberapa pria jadi resah. Tapi saya percaya itulah Alkitab, tidak bisa ditawar meskipun tidak ditulis secara jelas-jelas begitu. Tetapi sekalipun ini keluar dari hati yang menafsirkan dari prinsip firman Tuhan, kalau hati kita benar kita tahu ini dari Tuhan. Laki mesti 80% ngalah sama perempuannya. 80% itu 5 kali gegeran, 4 kali you ngalah. Sekali ya sudahlah, ya sudah kita ngobrol gimana, tetap ujungnya juga harus ngalah. Ya.
Tapi ya saya tidak berkata gini berarti kita menghalalkan kesalahan. Kalau salah ya tetap harus konfrontasi ya. Tidak boleh avoiding konflik gara-gara kita mau pokoknya udah peace deh, damai-damai, nggak mau rame lalu kita tutup sebelah mata terhadap kejahatan juga nggak boleh ya. Ayub pun menegaskan kepada istrinya, tidak boleh kutuk Tuhan sesuai yang disarankan. Makanya itu hati-hati siapa yang kau nikahi. Makanya masih bujangan, jangan sembarang cari pasangan. Yang cowok jangan sembarang cari pasangan, yang cewek juga jangan cari pasangan. Karena laki-laki yang takut akan Tuhan itu berharga dan langka. Tapi di dalam gereja, Mawar Sharon dan keluarga saat itu saya percaya semakin banyak pria yang demikian dimultiplikasikan oleh firman. 30, 60, 100 kali ganda, itu bukan bicara tentang berkat materi, tapi pria-pria yang berani, yang takut akan Allah, bermultiplikasi dalam sebuah komunitas ilahi. Orang laki-laki yang takut akan Tuhan itu akan diberkati. Papa adalah imam dalam keluarga. Sekarang boyfriends. Pria yang pacaran. Anak-anak muda. Hey guys. You know boyfriends. Atau pria kalau pacaran. Dia adalah imam dalam hubungannya dengan pacarnya. Dia imam loh ya, bukan setannya. Kalau Anda pacaran dengan seseorang. Anda adalah imam. Tapi selama orang itu belum Anda nikahi. Imamnya dia tetap adalah papanya. Kalau dia punya papa, kalau dia nggak punya papa berarti siapa yang dituakan sebagai figur ayah di keluarga itu. Anda menjadi imam cadangan, bisa menjadi imam wakil imam. Berarti Anda mewakili Tuhan dalam hubungan itu dan Anda mewakili papanya pacarmu. Karena itu jangan apa-apakan dia. Takutlah akan Tuhan, takutlah akan calon mertua. Harus begitu yang sehat. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, karena Tuhan ingin memberkatimu. Oh itu kabar baiknya, God wants to bless you. Yang namanya berkat anak cucu itu ada nggak? Ada. Kamu akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. The blessing of God comes with longevity. Berkat Tuhan itu selalu datang dengan berlama-lama. Tuhan itu maha langganan. Kalau bicara tentang kasih karunia. Tuhan mau jadikan Anda pelanggan tetapnya untuk terima berkatnya. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Kalimat terakhir ini indah. Shalom peace to you. Yang artinya tidak ada yang hilang, tidak ada yang patah. Dalam rencanaku atas hidupmu. Hai pria dan wanita yang takut akan Allah. Keluarga-keluarga, Tuhan bermaksud berniat untuk memberimu damai sejahtera. Saya kasih 3 poin sederhana sebagai rangkumannya. Keluarga yang bahagia itu seperti apa? 1, yang kepala keluarganya takut mendukakan roh Allah. Ini berlaku juga untuk pria-pria yang belum menikah, latihlah dirimu untuk takut akan Tuhan. Karena yang dibutuhkan oleh seorang laki-laki dan dibutuhkan oleh keluarganya suatu hari nanti adalah godly leadership atau kepemimpinan yang takut akan Tuhan. Jadi keluarga yang bahagia itu seperti apa? Bukan yang kaya raya, yang punya mobil mewah, yang asetnya di mana-mana, itu hanyalah bonus. Boleh ada, boleh enggak. Tapi yang satu pasti tidak bisa di-bypass. Yang kepala keluarganya takut mendukakan roh Allah, itulah keluarga yang bahagia. 2, yang istrinya penuh kasih dan kaya dalam perbuatan baik. By the way, supaya Anda dan saya mengerti ya, pohon anggur di sana itu bicara tentang love. Karena wine, ingat pada waktu Yesus mengubah air menjadi anggur itu, anggur selalu lambang daripada cinta. Karena itu seorang istri yang takut akan Tuhan harus selalu melatih dirinya tambah-tambah kasih. Wanita itu harus penuh kasih. Wanita harus penuh kasih, saya ulang lagi. Bukan hanya itu, anggur juga bicara tentang perbuatan baik. Mama dalam keluarga atau istri yang takut akan Allah harus berdandan lebih daripada dandanan jasmani. Tetap perlu ya untuk tampil maksimal. Saya ngerti apalagi perempuan. Anda lakukan itu juga memuliakan Tuhan kok. Kalau kita itu berdandan dengan baik dan benar, ya. Kalau seorang perempuan itu memperhatikan badannya, dia itu juga pelayanan kepada Tuhan dan juga memuliakan suaminya. Dia tidak menjadi beban. Tidak harus perempuan itu yang cantik, Miss Dunia. Tapi wanita yang menjaga dirinya,
Tapi lebih daripada menjaga fisiknya, jaga tutur katanya. Jaga sikap hatinya. Dan tahu nggak, pakaian yang paling indah di mata Allah bukanlah mengepang-epang rambut dan perhiasan. Yang paling mahal di mata Tuhan adalah perbuatan baik. Clothe yourself with good deeds. Perempuan, kenakanlah pakaian ini. Jubah ini yang paling mahal. Pakailah perhiasan rohani. Biasakan dirimu berbuat baik dan perbanyaklah perbuatan baikmu itu. Misalnya kalau di rumah ada kelebihan makanan, kirim-kirim ke teman. Pokoknya suka berbagi, suka memberi, suka memperhatikan. Bukan hanya anaknya saja. Wanita seluruh dunia pasti cinta anaknya sendiri. Tapi belajar juga peduli sama anak orang lain, keluarga orang lain. Perbuatan baikmu itu akan mengundang berkat Tuhan datang ke rumah tanggamu, bahkan ke bisnis suamimu. Perbuatan baik Anda, kemurahan hati, kebajikan itu akan menjadi pelita terang yang menerangi seluruh rumah tanggamu. Ada sukacita yang tidak bisa digambarkan ketika berkumpul bersama dengan keluargamu. Akibat perbuatan baik Anda, sukacita itu akan mengikuti masa-masa Anda bersama dengan family sendiri. Itu yang disebut anggur. Jadi keluarga yang bahagia adalah yang istrinya, yaitu mama, penuh kasih dan kaya dalam perbuatan baik. Perkaya dirimu dengan kebajikan kemurahan untuk orang lain. Yang ketiga, yang anak-anaknya bertumbuh dalam kebenaran firman. Tuliskan. Itulah keluarga yang bahagia. Anak-anak tadi disebut sebagai tunas pohon zaitun. Pohon zaitun tidak sama dengan rumput. Rumput itu hari ini ada, besok dia sudah layu. Pohon zaitun itu perlu waktu untuk bertumbuh. Nggak bisa langsung dipetik buahnya. Tapi kalau sudah bertumbuh, dia bisa lama. Pohon ini bisa sampai ratusan atau ribuan tahun. Pohon zaitun ini nggak main-main. Pohon zaitun ini adalah pohon yang bisa memberikan hasil yang sangat-sangat menguntungkan nantinya setelah tahunan. Bahkan kadang-kadang bisa 40 tahun baru dia menghasilkan buah-buah yang maksimal, minyak-minyak yang paling murni. Anak kan juga begitu kan? Waktu masih kecil dia merepotkan. Tapi kalau Anda tekun mendidik dia dalam takut akan Tuhan, dalam hikmat-hikmat dan doa, anak itu nanti bertumbuh besar. Tunggu dia nanti. Ketika dia mulai dewasa 20, 30, 40, semakin matang, semakin murni. Dari dulunya merepotkan, nanti akan membuat hidup Anda ringan. Anak yang bijaksana meringankan hidup ayah ibunya. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. 1, 2, 3, keluarga yang bahagia itu seperti apa? Yang kepala keluarganya takut mendukakan roh Allah. 2, yang istrinya penuh kasih dan kaya dalam perbuatan baik. 3, yang anak-anaknya bertumbuh dalam kebenaran firman. Saya percaya Anda diberkati. Amin. Mari kita sama-sama kembali menghampiri tahta Allah. Haleluya.